Soekarno diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada awal Januari 1934 dan sampai pada tujuan yaitu ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Januari 1934. Ia diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur bersama dengan ibu mertua, istri, anak, dan kedua pembantunya. Hari pertama setelah tiba di Flores, semangat Soekarno itu luntur. Seperti merasa bahwa jiwanya itu terkurung. Ini dikarenakan karena banyak masyarakat yang mengira bahwa beliau atau IR Soekarno adalah pemimpin revolusioner. Namun tak satupun warga sekitar yang mau berbicara dengannya. Mereka seolah-olah menghindar ketika disapa ataupun diajak berbicara oleh Soekarno. Mereka merasa takut sebab selalu diawasi dan diancam oleh polisi Belanda apabila mereka berbicara dengan Soekarno. Warga yang berani berbicara dengan Soekarno hanya rakyat yang tidak mengenal Soekarno. Soekarno memikirkan perjuangan seperti apa yang harus dilakukan, sedangkan ia sedang dalam keadaan terkucil. Setiap hari Soekarno berkeliling dan menyapa masyarakat. Ia melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, seperti mengadakan pengajian setiap malam Selasa atau Jumat dengan mengundang masyarakat yang beragama Islam. Ternyata mereka memberikan respon positif dengan diadakannya kegiatan tersebut. Mereka mulai berani untuk berbicara dan bertamu ke rumah Soekarno. Setelah beberapa kali mengadakan pengajian di rumahnya, Soekarno mengajak warga ND untuk bermain tonil atau drama. Sekitar 40 orang warga ND berpartisipasi dalam drama tersebut. Warga dari kalangan tidak terdidik yang berbeda suku dan agama memainkan drama Rahasia Kelimutu, di mana dalam drama tersebut terdapat pesan-pesan semangat kemerdekaan di setiap ceritanya. Soekarno mengajak warga ND memainkan drama ini dengan tujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan masyarakat, tidak bergantung dan berharap kepada bangsa lain, dan menjadi Indonesia yang cerdas. Karena masyarakat pribumi berhak menentukan nasib di tanah air Indonesia. Setelah lebih dari 1 bulan mereka latihan, Soekarno mendatangi gereja setempat dan meminta kepada salah satu pastor berkebangsaan Belanda agar mereka diizinkan untuk latihan di sana. Pastor tersebut pun mendukung kegiatan drama yang digagas oleh Soekarno dan mengizinkan mereka untuk latihan di gereja tersebut. Kemudian, Soekarno mengumumkan pada para pemeran drama lainnya bahwa drama mereka akan ditampilkan di depan warga ND yang lainnya. Mendengar Soekarno ingin mementaskan drama tersebut membuat mereka merasa takut apabila dilihat oleh Belanda, sedangkan berbicara saja mereka tidak berani kepada pihak Belanda. Namun, Soekarno meyakinkan masyarakat agar merasa tidak takut untuk berbicara ataupun mengeluarkan pendapat karena semua orang berhak untuk melakukannya. Selanjutnya, memang benar menurut saya, Soekarno bisa saja meruntuhkan sebuah gunung dan menimbun sebuah lembah tanpa diketahui banyak orang suara gemuruhnya. Pementasan gagasan Soekarno ini dan semua naskah yang telah ditulis dengan keyakinan untuk membawa pesan moral dalam rangka meraih kemerdekaan ini sempat ditentang keras oleh pihak Belanda karena mereka berpikir bahwa Soekarno bisa saja menghasut masyarakat ND melalui pementasan drama ini. Tetapi setelah mendapat bantuan dari pastor berkebangsaan Belanda tadi, akhirnya Soekarno mendapatkan izin untuk mementaskan drama tersebut. Karya pertama yang lahir dari banyaknya pementasan drama gagasan Soekarno ini adalah naskah yang berjudul D.R. Syaitan yang diilhami dari novel Mary Shelley. Naskah ini bercerita tentang hewan dahsyat bernama Frankenstein yang mengajarkan bahwa tubuh Indonesia yang sudah tidak bernyawa sekalipun dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Dan menurut saya, di dalam drama tersebut secara tersirat dan politis menggambarkan bagaimana rakyat Indonesia hidup sengsara dan teraniaya fisik serta jiwanya akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Namun, saya yakin pada saat itu bahwa rakyat Indonesia masih memiliki semangat yang berapi-api untuk bisa lepas, bangkit, dan merdeka dari penjajahan tersebut. Untuk pertanyaan, apakah nilai kesatuan telah hadir di wilayah Indonesia bagian timur? Jawabannya sudah. Soekarno diasingkan ke desa ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Di desa ND terdapat beragam suku dan agama.
masyarakatnya hidup rukun di antara perbedaan tersebut. Melihat hal tersebut, Soekarno mengharapkan dengan adanya kerukunan dan rasa senasib karena sama-sama dijajah, menjadi dasar terbentuknya persatuan Indonesia untuk merdeka. Konsep Soekarno tentang perbedaan dan penyatuannya terlihat jelas dalam komposisi para pemain dramanya. Drama yang digagas oleh Soekarno yang berjudul Rahasia Kelimutu, para pemainnya merupakan warga ND. Warga tersebut bersatu untuk menyelesaikan dan menuntaskan drama tersebut hingga pada akhirnya dipentaskan di depan pihak Belanda dan warga ND lainnya. Padahal mereka memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari agama dan suku yang berbeda pula. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa nilai kesatuan telah ada di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi, kesimpulan dari film Ketika Bung di ND yaitu mampu menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi muda saat ini, bahwasannya kemerdekaan merupakan sebuah hal yang wajib atau layak untuk diperjuangkan, meskipun dalam usaha untuk memperjuangkannya harus melalui banyak sekali rintangan ataupun masalah yang pasti akan terus berdatangan, serta kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan apapun menjadi suatu hal utama untuk menjaga sebuah keutuhan bangsa. Film Ketika Bung di ND tersebut menjadi salah satu bukti di balik perjuangan demi bangsa ini yang dilakukan oleh proklamator Insinyur Soekarno.